Shalom, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, yang di rumah yang menyaksikan live streaming tayangan pada hari Minggu ini, di hari Paskah, kami mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah ya saudara ya, senang bisa melihat saudara di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saudara bersuka cita? Banyak berkat? Amin. Banyak duit? Amin, puji Tuhan, udah mau lebaran harus banyak berkat ya saudara ya, amin ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus, melalui Bapak Gembala, saya diberikan tugas untuk menyampaikan khotbah pada hari yang penuh sukacita ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya Dia Tuhan dan Juru Selamat, hanya Dia yang bangkit. Yang lain semua ada kuburnya, ada tulangnya. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia bangkit, hanya Dia di hari ketiga Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Kita harus bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Amin saudara. Pada beberapa hari yang lalu, hari Jumat, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Di Jumat Agung ya, sebenarnya kita rayakan di hari Rabu. Tapi pemerintah menetapkan di hari Jumat. Dan hari ini pagi-pagi benar Dia bangkit. Tema yang akan kita belajar pada siang hari ini, sama-sama kita merenungkan kembali tentang kebangkitan Yesus menyediakan berkat buat saudara dan saya. Amin, saudara. Kita sama-sama katakan tema ini ya. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus menyediakan berkat. Amin. Saudara, mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Untuk menghormati pembukaan firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Silakan berdiri saudara. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Sebagai bentuk kasih-Nya kepada manusia, Tuhan Yesus merelakan nyawanya. Kita di hari Jumat kemarin sudah melihat penderitaan Yesus. Luar biasa, Dia di kayu salib menanggung, Dia yang tidak berdosa, menanggung segala kutuk dan dosa kita. Bahkan kita sudah menerima tubuh dan darah dari sorga yang menghapuskan segala dosa, kutuk apapun semua, bahkan kutuk Tuhan ubahkan menjadi berkat. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara sudah berapa lama mengiring Tuhan Yesus? Sudah berapa lama dibaptis? Hidup ini adalah kesempatan saudara ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Saudara, hidup kita harus menjadi berkat. Jangan kita jadi orang Kristen begini aja. Masih sama aja sama yang dulu. Saat Tuhan mati di kayu salib, saat itulah dosa-dosa dan kehidupan kita yang lalu, yang tidak berkenan kepadanya lenyap. Dan maut tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Dia bangkit dan hidup. Dia mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya. Sama Tuhan Yesus diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu nama Tuhan Yesus sangat berkuasa di bumi dan di sorga. Nah, ini kita lihat His risen ya, Dia bangkit. Kalau di kitab Injil Matius, pada saat bangkit itu pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan kawan-kawan dia datang ke kubur. Pada waktu itu ada gempa yang hebat, yang dahsyat ya saudara. Malaikat turun dari langit. Turun dari langit dia. Malaikat
kalau kita lihat di mall-mall ya atau di mana lihat malaikat kecil pakai sayap bisa terbang-terbangan yang kecil-kecil. Bukan saudara, malaikat kata orang yang sudah melihat ya saudara, katanya di atas 3 meter tingginya. 3 meter saudara, bayangin aja dia 3 meter lebih turun. Wajahnya katanya seperti halilintar. Bajunya warna putih, dia gulingkan batu, duduk di atasnya. Saudara, penjaga-penjaga juga ketakutan pada saat itu katanya. Pucat sampai kayak seperti mau mati katanya. Bayangin saudara 3 meter. Saudara mungkin sering ketemu orang atau security yang besar-besar, apalagi security diskotik ya. Kalau saya tempoh hari pernah di Jepang di Shinjuku ya, saya sering dugem waktu lalu gitu loh. Itu security besar-besar, 2 meter, warna hitam, waduh, kita lihat aja sampai dongak saudara ya. Gede bener gitu loh. Apalagi nih malaikat tuh gede-gede saudara, 3 meteran gitu. Katanya, atau saya belum pernah ketemu malaikat saudara ya. Jadi Tuhan Yesus bangkit, bukannya dia tidak mampu bangkit waktu disalibkan. Waktu disalibkan dia bisa aja, dia punya kuasa saudara. Tapi dia untuk menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya, Tuhan Yesus rela mati. Hari ketiga dia bangkit. Nah, ini kita baca Yohanes 20 ayat yang pertama, saudara ya, saya bacakan. Pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur dan melihat batu penutup kubur itu telah digeser dari kubur itu. Pertanyaannya, mengapa Maria Magdalena pergi waktu subuh atau gelap-gelapan? Saudara ada yang mau pergi ke kuburan atau ziarah ya? Atau diajak teman lah, pagi-pagi tuh jam 3 pagi gitu. Mau saudara ke kuburan? Atau mungkin ada yang gojek, gokar, ada gak yang mau nganter ke kuburan gitu? Pas dilihat, TPU, tempat pemakaman umum ke kuburan. Ngapain jam 3 mau gali kubur? Ada yang mau saudara? Nggak ada ya, orang gila aja yang mau. Dia takut kali lihat penampakan kita aja dulu. Saya waktu di Jepang tinggal di samping kuburan saudara. Di samping kuburan, karena biaya sewanya murah. Setiap hari kita pulang kerja, kadang ada shift malam ke pagi, kita lewat kuburan merasa agak takut ya, walaupun ya kelihatannya cuma batu-batu nisan begitu aja, tapi kuburannya luas. Tapi puji Tuhan sampai saat ini belum pernah ngelihat yang aneh-aneh atau penampakan saudara ya. Mengapa si Maria Magdalena ini waktu gelap-gelapan? Karena dia takut akan ancaman orang Yahudi. Sebelumnya dia juga dan kawan-kawan berpikir, kalau kita datang pagi-pagi kan ada penjaganya. Siapa tuh yang gulingin batu? Bagaimana kita mau menabur bunga ke kubur Yesus? Mungkin dalam perjalanan mereka juga bertanya-tanya. Tapi begitu sampai Tuhan Yesus sudah bangkit. Di hari Rabu mati, hari Minggunya itu dia bangkit saudara ya. Demikian juga, ini artinya kadang kita masih menjadi orang Kristen yang gelap-gelapan saudara. Kalau beberapa orang atau kita ya kumpul sama kumpulan di waktu masih kecil, teman waktu masih muda dulu atau gimana. Kadang kita malu untuk taat sama Tuhan ya, malu menunjukkan bahwa kita udah jadi Kristen yang beda loh. Karakter kita udah diubahkan loh saudara. Kita kadang masih malu-malu ya mengabarkan Injil ya. Apalagi sama teman-teman waktu kecil. Dia tahu kecilnya kita. Dia dulu hobinya berantem, hobinya ribut aja. Atau dia hobinya, dia dendaman hobinya. Dari dulu gak bisa maafin orang. Jadi orang tuh terpanteknya karakter kita seperti itu. Padahal karakter kita kan pelan-pelan sudah dirubah. Kita ke gereja setiap minggu dengar bersekutu dengan saudara seiman. Kita dirubahkan saudara. Kita jangan jadi orang Kristen yang gelap-gelapan. Jangan malu. Kita bangga loh punya Tuhan Yesus yang hanya dia yang bangkit di hari ketiga. Yang lain semua ada tulangnya saudara. Kita harus bangkit, jangan ragu-ragu kabarkan Injil. Berapa banyak coba semua yang ada di sini, yang ada di rumah, jangan tidur-tiduran aja. Siapin kopi, cemilan. Berapa banyak saudara menyelamatkan jiwa. Sudah berapa banyak yang saudara antar untuk dibaptis. Atau setidaknya percaya Yesus. Coba koreksi saudara.
di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita jangan jadi Kristen yang gelap-gelapan, saudara ya. Sebab kita akan dimuntahkan, kata Tuhan. Tuh, kita harus menjadi orang Kristen yang jangan suam-suam kuku dan harus menjadi garam dunia. Kita baca Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bahaya, saudara. Kita udah mengiring Tuhan sekian lama, bahkan mungkin yang dari kecil ya di sini ya, dari lahir udah Kristen, tapi hidupnya masih begini-begini aja, nggak pernah ngambarin Injil, nggak pernah doakan keluarganya mungkin yang belum tahu. Karena Tuhan Yesus bilang, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di tempat tinggalnya. Jadi Tuhan Yesus pun udah kasih tahu, makanya tugas kita doakan. Seperti kisah, maaf nenek saya ya, ibunya ibu saya. Pada waktu itu dia udah sekarat, anak-anaknya udah banyak dipanggil, cucu anaknya udah pada ngumpul nih di ranjang. Waduh, dulu kita sering injilin si emak, kata emak, saya manggilnya emak ya, saya kata si emak, aduh siapa yang ngurusin meja sembahyang, ntar gue mati siapa yang sembahyangin gue, selalu begitu pertanyaannya. Walaupun di rumahnya tuh, maaf, ada yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi dia nggak mendoakannya. Bahkan kita datang, mohon maaf kita datang aja, aduh mukanya udah mengkeret ya. Aduh pasti si Andi mau kabarin tentang Yesus nih. Pada waktu itu saya masih baru-baru percaya Tuhan Yesus, masih semangat ya saudara ya. Terus saya ke rumah ibu saya mama di mana? Kok pintu ini dikunci? Datang ke sini, emak udah sekarat nih katanya. Udah saya datang, udah ngap-ngapan saudara kayak ikan koki ya, udah ngap-ngapan. Dari saudara ibu saya tanya, ayo saya bilang panggil dong pastor, pendeta atau biksu kayak untuk doain emak gitu kan. Tapi nggak ada yang bisa dipanggil. Pada waktu itu saya panggil Pak Otnil, saya telepon. Padahal beliau lagi mau pergi retret, pergi ke puncak waktu itu. Lagi beberapa tahun yang lalu itu, kira-kira 7-8 tahun yang lalu ya. Pak Otnil lagi di jalan tol. Saya jelaskan, Pak, ini udah sering kita doakan ini Pak. Saya harus panggil pendeta Pak untuk ini. Kemudian mungkin Pak Otnil menepi, dia berdoa mungkin bersama keluarganya. Pak Otnil kasih jawaban, Pak Andi, jiwa ini harus diselamatkan. Saya muter balik, dia putar balik, saya tunggu di Kebon Jeruk Interkon. Pada saat itu saudara ya, namanya sudah rencana Tuhan. Itu semua yang kira-kira yang menentang gitu saudara ya. Mereka disibukkan aja acara, oh, tolong jemput saya dong di bandara. Wah pokoknya dibuat sibuk lah. Jadi itu lancar Pak Otnil datang ke kamar tempat nenek saya berbaring itu. Dan dia tuntun sesuai dengan Yudas 1 ayat 23. Dia tuntun, Mbak, dia masih hidup itu ya. Dia masih bisa ngedipin mata, masih bisa goyangin tangan. Hanya itu tandanya. Dan saya ditugaskan untuk, Mak, ini cucunya mau terima Tuhan Yesus. Setuju gak? Kalau setuju tolong kedipin mata. Saya lihat sendiri ada beberapa orang di tempat itu melihat mata emak berkedip, tangannya goyang. Jadi kita rebut dari api saudara. Di detik-detik terakhir sebelum besoknya dia meninggal. Puji Tuhan. Itu rencana Tuhan tak terselami. Tapi saudara-saudara yang di sini bahkan yang di rumah, jangan tunggu udah mau sekarat baru berterima Tuhan Yesus. Jangan saudara ya, ini anugerah, ini karunia. Entah setan udah tahu, wah ini punya rencana ntar ini nih. Udah diterkam dulu saudara, udah ketemu, udah ditomprok dulu sama setan. Kita harus jadi garam dunia. Kemanapun kita pergi dan melangkah, jangan takut. Kita naik Gojek, naik Grab, kita kasih tahu, Pak, ya cari duit makin susah ya Pak ya. Iya deh, biasa mereka seperti itu ya maksudnya. Iya Pak, Dajjal udah mau datang. Iya, oh kamu tahu Dajjal juga? Iya Pak, yang bisa selamatin Nabi Isa, bener gak sih? Iya, gitu. Setidaknya kita ada kabarkan. Hanya Tuhan Yesus, hanya Nabi Isa yang bisa menyelamatkan dia. Kita bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita harus jadi garam dunia ya.
Jangan khawatir. Orang mau bilang, sekarang nih si Andi ini fanatik. Sejak jadi Kristen, aduh ngomongnya udah beda dah. Dia nggak tahu dulu, lupa kacang lupa pada kulitnya. Biasa gitu. Sampai saya di-delete dari grup, saudara. Karena saya sering nolak. Dulu diajak pergi, saya selalu ikut. Begitu saya menolak. Saya udah keluar, saya udah leave grup, di-invite lagi. Diajak lagi. Tapi begitu, kita menolak terus, lama-lama kita didepak dari grup. Jadi orang dunia tuh tidak seperti kita. Kita buktikan bahwa kita beda gitu. Dia malahan, wah udah susah nggak tahu diri loh. Istilahnya ada yang bilang seperti itu, ya bukannya ikut aja gitu. Kita bukan seperti itu, kita beda. Kita masing-masing ada di sini dan ada di rumah. Hari demi hari dibentuk oleh Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat pembacaan firman, lewat kita bersekutu. Kita punya gembala yang punya karunia mengajar, saudara. Kan saya udah bilang, kumpulin aja pertanyaannya yang banyak, kumpulin, tanya. Bukan saya ini yang jawab, saudara. Bapak gembala ini tanya aja. Setiap Rabu dan Jumat, kumpulin, saudara. Tanya. Dulu waktu percaya Tuhan Yesus, saya tanya terus, Pak, kenapa begini? Ayatnya di mana? Saya kalau bawa kambuan istilahnya, kalau belum disebutin ayatnya. Disebutin ayatnya. Sampai kadang-kadang udah nyangkut, saudara, udah nyantol. Kalau dulu, maaf, ayat-ayat yang agama lalu saya ingat. Sampai sekarang mungkin ingat nih. Kongkuan Simkeng, Tapecau, Makuan Im, kan udah ribuan kali dia lantunkan. Artinya apa? Artinya yang sesuai sama yang kita baca, kadang beda-beda. Tapi kalau Alkitab mau bahasa Jepang, ini ada orang Korea di sini, bahasa Korea, ada orang Amerika di sini juga kan, bahasa Inggris sama, saudara. Artinya sama, cuma versinya aja beda-beda. Yang harus kita belajar dari kebangkitan Yesus adalah tak ada kuasa manapun yang dapat menghalangi firman-Nya. Tuhan Yesus tahu rencana yang terbaik dalam hidup kita. Segala proses yang kita alami semua baik. Saudara, coba berpikir, aduh saya mengalami seperti ini, dipecat, atau mengalami hutang piutang, atau apa. Semua itu proses baik. Roma 8 ayat 28 ya saudara ya. Tuhan itu mengerjakan yang dia tahu segala prosesnya, saudara. Dia izinkan untuk kita terjadi. Tuhan Yesus sanggup untuk memberkati kita dalam keadaan apapun. Dia nggak nunggu persetujuan manusia untuk memberkati kita. Amin, saudara. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Amin. Dia punya ribuan cara. Bapak Gembala sudah ajarin, jangan pikirin caranya, saudara. Pokoknya jalanin aja. Kita taat, kita setia. Amin, saudara. Yang kedua, Yesus tetap berjalan bersama-sama dengan kita untuk mengatasi segala persoalan. Injil Lukas 24 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Jadi maksudnya ya saudara ya, kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir, Tuhan datang. Jadi Tuhan, semuanya yang saudara di sini jangan ragu-ragu bersekutu dengan saudara seiman. Tetap hari Jumat, hari Rabu, hari Jumat ada beca-beca Alkitab. Hari Sabtu ada doa, bahkan ada acara tawa. Tetap bersekutu. Kita harus tetap bersekutu. Tuhan Yesus akan datang. Dia tidak akan tinggalkan kita, saudara. Kita nggak perlu khawatir sama hidup kita ini. Selama kita setia, bersekutu dengan saudara seiman, apapun gerejanya yang menyaksikan tayangan online, dimanapun Anda bergereja, tetap bersekutu ya. Mau lewat Zoom atau lewat mana, tapi kadang-kadang datanglah ke gereja, karena sudah buka. Kalau teman saya, mohon maaf, teman saudara, males ke gereja, udah biasa online gitu loh. Online pun mereka nggak ikut kok, kadang mereka untuk ngeklik aja tuh,
perlu Roh Kudus yang menggerakkan. Percaya saudara. Saudara mau ikut Zoom, mau ikut apa? Males nggak ada kuotanya Tapi kalau beli yang lain bisa. Ikut saudara. Ini bekal untuk kita. Gitu saudara ya. Nah, bagaimanakah cara Tuhan menyediakan berkat dan mujizatnya? Nah, ini saudara. Tentu pernah dengar kata Jehovah Jireh. Pernah dengar ya saudara ya? Kita baca Kejadian 22 ayat 14. Kita baca sama-sama ini. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Ini Jehovah Jireh ini berasal dari bahasa Inggris. Yang diserap dari bahasa Ibrani itu YHWH Yireh. Berasal dari kata Yara yang artinya tusi atau melihat. Pandit tahu dari mana? Saya kan yang rekap. Saya baru belajar tuh kemarin. Makanya saya kasih tahu juga saudara. Saya sebelumnya juga nggak tahu gitu loh. Kalau King James Version nih kan ada orang bule di sini ya saudara ya, saya bacain. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it said to this day in the mount of the Lord it shall be seen. Aduh Pandi udah dipakai Inggris-Inggrisan dah. Saya taunya cuma I love you, love me doang. Artinya apa? Ya artinya Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. He's not a blind God. Dia lihat segala pergumulan kita, dia melihat hati kita. Dia tahu kalau suaminya selingkuh nih di sini. Ada di sini yang suaminya selingkuh, ya boleh ketahuan? Ada? Nggak ada di sini saudara, di sana sini banyak, di sini mah nggak ada semua. Kayak malaikat begini mukanya, itu ada pelatih Persija gitu, habis main bola pulang ke rumah, nggak kemana-mana. Gitu. Tuhan tahu, dia bisa melihat hati kita. Walaupun ada kita tutup-tutupin sepandai apapun, Tuhan tahu. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu hati mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Amin. Jadi kalau ibu atau istri udah mulai curiga nih suaminya, handphonenya satu nih dipakein password saudara, dipakein password. Terus kalau kemana-mana ngintil itu handphone di kantong ya, ke WC pun dibawa tidur, diumpetin gimana, nah, itu saudara boleh curiga itu. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Menyediakan apa? Istri yang baru? Enggak saudara, pertobatan. Dia jadi saudara doain, aduh maaf nih si Joni, nggak ada kan namanya Joni ya, aduh si Joni udah selingkuh, Tuhan saya tahu nih, saya udah lihat nih, saya udah dengar dari temen-temennya nih, teman-teman saya maksudnya udah denger nih, udah pernah ketemu selingkuhannya. Tolong Tuhan supaya dia bertobat gitu. Tuhan akan bukakan hati lakinya. Udahlah gue udah gak mau main-main lagi dah, mau bertobat lah. Gitu. Teman saya ada nih, semua handphone apa semuanya udah dia rapi. Tapi cincin kawinnya ketinggalan di tempat pijit saudara. Iya. Dia sudah rapi semuanya. Pas sampai pulang ke rumah kayak ada yang kurang katanya. Waduh, cincin kawin gua. Dia telepon, dia kan langganan saudara ya. Dia telepon, saya nggak nyebutin namanya di sini. Nah lu, bertobat lu, ayo kalau denger. Dia balik lagi saudara. Waduh, cari-cari nggak ketemu, mateng dulu. Itu cincin, waduh gimana buatnya nih? Namanya cincin kawin, semuanya bininya sama dia berpasangan saudara ya. Waduh, wah pusing dia, 7 keliling dia. Dia cari di loker terapisnya apa segala macam, nggak ketemu. Dia panggil manajernya apa, dia kelupaan, dia ingetnya dia taruh di situ saudara. Namanya nakal ya, Tuhan kerjain dia. Wah, dia sampai pusing, dia sampai, waduh udah bertobat lah sejak udah gitu nggak mau nakal lagi gitu ya. Ada di sini nggak ada ya. Baco udah garuk-garuk kepala aja, enggak, Baco mah setia lah. Di sini mah semua kayak malaikat begini mukanya loh, apalagi hari Paskah gini datang kayak malaikat. Akhirnya saudara, setelah beberapa hari ketemunya ada di dashboard mobil, dia lupa ternyata sebelum masuk dia masukin cincinnya.
gitu loh. Dia ingat tuh di dalam terus gitu saudara. Jadi Tuhan membukakan jalan dia, udah bertobat loh. Akhirnya dia sejak kejadian itu dia takut, dia bertobat saudara ya. Dan juga istri di sini, ada yang istrinya di sini cerewet saudara, yang ngomel terus lagi kerja diteleponin, di mana Pak? Pulang, tanya ini itu, udah kayak detektif tanyanya. Pertanyaan A timbul pertanyaan B, udah dijawab timbul yang C, udah dijawab lagi timbul balik lagi ke A. Aduh, ada saudara yang cerewet. Jehovah Jireh, Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan apa? Tiba-tiba istrinya sakit gigi besok. Ada di sini yang sakit gigi? Nah, ini tanda-tanda nih cerewet di rumah nih. Jika kayaknya tiap hari sakit gigi tuh. Enggak ya, panas dalam dia jarang makan kuah tuh. Apalagi saudara yang berhubungan sama mantan. Waduh, CLBK sama mantan. Aduh, saudara jelasinnya mau dari A sampai Z bahwa dia itu baik gitu. Percuma saudara. Saudara mau jelasin mantan kita dulu sekarang udah jadi biarawati kek, udah jadi pendeta, percuma saudara kalau berhubungan sama mantan. Percuma dah. Di image-nya udah lampu kuning, lampu hijau kayak film Squid Game aja itu. Gitu ya saudara ya. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu hati kita. Nah, ini ada pesan Tuhan supaya kita taat seperti contoh Alkitab ini. Abraham, judulnya Abraham mempersembahkan Ishak. Dilihat fotonya, Abraham udah mau tuncep aja tuh ya, si Ishak ya. Kenapa namanya Ishak saudara? Nggak tahu ya. Artinya apa Ishak? Tertawa, betul. Pintar nih Bu Is, pantesan menang kuis kemarin. Bu Kuis menang terus, hebat emang bener nih Bu Is. Artinya tertawa. Sebab pada waktu itu, waktu Abraham janji sama Tuhan kan, dia bilang, engkau akan punya anak, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Dia lihat si Sarah, aduh modelnya kayak begini katanya. Udah kaucap begini katanya, mau punya anak. Jangankan bawa kandungan, jalannya udah gemeteran katanya. Aduh, si Sarah juga ketawa-ketawa. Aduh, kalau gua bunting katanya, kalau ke dokter anak ini bagaimana ini bisa diketawain dokter ini. Iya, saudara pernah ke RSIA? Kalau tempoh hari anak kita di RSIA Family ya, sama Pak Gembala. Ada dokter namanya siapa? Chen Roni ya kalau nggak salah. Ngantrinya saudara kayak ngantri beras, kayak ngantri sembako. Sampai pagi itu orang ngantri, saya juga bingung. Kenapa orang pakai dia? Karena dia orangnya jujur, orangnya menunjukkan orang Kristen yang baik. Dia tidak pernah menyarankan aborsi, walaupun itu bayi udah sekarat seperti apapun, dia tidak pernah menyarankan. Katanya saudara, kebetulan kami juga dihandle sama dokter yang baik pada waktu itu ya. Dia juga baik dokternya, tidak mata duitan, tapi ngantrinya saudara pegel. Terus kalau misalkan si Sarah ini datang ke rumah sakit bersalin ya, dia ketemu mungkin sama suster sama dokter udah ngantri sekian lama. Oma, opa mau ngapain di sini? Mau cari cucunya? Bukan, saya mau periksa kandungan katanya. Periksa kandungan katanya. Salah dokter, harusnya ke dokter internis dalam kali. Mungkin periksa tumor kali Oma, bukan kandungan ya. Umur 90 tahun, pernah ada yang lihat umur 60-70 tahun ke bersalin gitu? Ada yang pernah lihat? Nggak ada ya. Makanya Abraham mau persembahkan Ishak, buset. Ini anak berlian saudara. Dia dapatnya di hari tuanya. Cuma dia doang saya rasa yang di umur segitu dapat anak. 90-an bunting, bingung. Dokternya pas lihat, Oma, masalah Oma. Saya telat dokter, kata si Sarah kan. Saya telat. Telat berapa puluh tahun Oma katanya. Tapi tetap itu firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan, apa yang dia firmankan jadi. Pak Gembala udah bilang, jadilah bumi jadi matahari jadi, apa jadi. Semua tergantung perkataan firman-Nya. Imani terus janji firman Tuhan. Janji yang mana?
Baca dong Alkitab. Ada ribuan janji Tuhan. Saudara baca setiap hari tuh Alpet yang dikirim Pak Weli. Baca, ngerti nggak ngerti baca. Baca saudara ya. Kita baca, Abraham mempersembahkan Ishak ini. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Tulisannya kecil amat ya. Ella tolong bacakanlah. Oh, dulu nyontek jago, tapi kalau lihat gini sekarang udah matanya udah burem. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, stop dulu, Ella. Ini ayat yang kedua ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara, begitu Tuhan bilang begitu sama Abraham, coba saudara jadi Abraham. Bisa gak saudara mempersembahkan anaknya tunggal yang dia sayangin? Anak cowok lagi istilahnya ya. Tapi kita sudah belajar, cowok atau cewek semua sama aja. Semua anugerah Tuhan. Ya saudara, amin ya. Yang punya anak cewek, semua anugerah Tuhan. Persembahkan. Mungkin kita, namanya kita di sini banyak orang dagang juga, kita persembahkan. Ya Tuhan, lu tega bener sih. Masa si Ishak, Tuhan, tuh si Sarah aja itu Tuhan. Sarah aja tuh yang udah expired Tuhan, lu ambil dah. Sekalian tuh, Hagar, Ketura, lu ambil dah semua dah. Jangan si Ishak Tuhan. Gitu. Mungkin kita bernegosiasi, tapi hati dia tetap cinta sama Tuhan. Dia percaya Tuhan gak akan tega saudara ya, tapi dia lakukan perintah Tuhan. Ayat yang ketiga, Ella. Ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Amin. Saudara, dia nggak nunggu 2 bulan lagi atau 2 minggu kemudian. Keesokan harinya, saudara, luar biasa Abraham. Keesokan harinya loh, dia udah, waduh, mungkin dia semalam udah nangis, udah gerung-gerungan dia. Kalau kita nonton Superbook, waduh dia nangis bener. Saudara mungkin udah nonton Superbook, Abraham mempersembahkan Ishak. Bukan Iskak ya saudara, si Iskak itu Gareng, Semar, apa siapa lagi tuh, itu Ria Jenaka ya. Itu yang suka nonton Ria Jenaka, ini Ishak saudara. Bukan si Petruk itu, bukan. Dia istilahnya keesokan harinya loh. Demikian juga saudara yang ada di sini dan ada di rumah, pernah janji apa sama Tuhan? Apalagi janji. Dulu saudara sakit, sekarang sembuh. Dulu ngegeruk-geruk, aduh Tuhan kalau saya sembuh saya mau melayani Tuhan atau apa. Ada saudara yang begitu. Lakukan. Mulai hari ini bertobat. Jangan tunda-tunda lagi nasarmu. Apalagi sudah dikasih perintah sama Tuhan untuk melayani. Kita di sini semua pelayan Tuhan, gak ada. Nih ntar gantian, abis ini Pak Weli khotbah. Amin. Berikutnya kalau Pak Freddy ditunjuk siapa aja, besok lah ready. Pak Freddy Jen langsung ready stock. Nggak usah inden-inden saudara. Gitu saudara ya. Tetap lakukan bagian kita. Jangan ditunda-tunda kayak Abraham gitu. Taatnya bukan main gitu. Dia suruh persembahkan Abraham. Suruh persembahkan Ishak. Esokan harinya, bayangin saudara. Jangan tunda-tunda seperti Abraham. Dia taat. Bagi kita orang percaya, ketaatan Abraham untuk mempersembahkan Ishak yang sudah dinantikan selama 25 tahun memiliki arti. Yang pertama, menubuatkan penembusan Yesus. Kita baca pada Kejadian 22 ayat yang ke-12. Kita baca saudara ya, Kejadian 22
ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Luar biasa, saudara. Ini sama seperti Yesus ini diserahkan sebagai anak yang tunggal. Sama ini nubuat ini sama. Menubuatkan penebusan Yesus. Abraham dan Ishak menggambarkan Bapa Surgawi. Dan Yesus yang disebut anak tunggal Bapa. Karena hanya Tuhan yang melihat Ishak, hanya Ishak bukan Ismail dan yang lain-lain, saudara ya, sebagai anak perjanjian yang sah. Usia Ishak pada waktu itu sama dengan, diperkirakan sama dengan usia Yesus saat disalibkan, yaitu 33 tahun. Ishak lahir di saat Abraham umur 100, Sarah 90 tahun. Kalau kita nonton Superbook, Ishak masih kecil, saudara ya. Tapi sebenarnya itu nubuat ini dilihat dari foto-foto itu 33 tahun. Kalau kita hitung berikutnya, kita hitung ya, Sarah meninggal usia 127 tahun. Dia salah satu pahlawan iman yang dicatat dalam Alkitab. Satu-satunya perempuan yang dicatat umurnya di Alkitab. Itu Sarah, saudara. Sarah tuh, Kejadian 23 pertama, Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Yang lain rasanya tidak ada yang disebutkan. Cuma Sarah. Jadi wanita yang ada di sini, engkau melebihi semua dari antara semua wanita. Tuhan telah mengubahkan karaktermu. Dulu yang mungkin cerewet, yang dulu mungkin dendam, yang dulu mungkin pelit. Tuhan akan ubahkan ya saudara ya. Amin. Makanya Kejadian 22 ayat 4 dan 6. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat yang ke-6, Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Jadi di gambar berikutnya, nah Ishak itu udah besar, umur 33 tahun saudara, dipinggulin tuh. Si Ishak pikir, aduh Abraham, bisa bapaknya nih gua sengkat juga jatuh di gunung nih istilahnya kan. Bisa aja dia ngelawan. Gue jorokin juga nyungsep nih. Tapi di kisahnya ya, itu Ishak diikat pun dia diem aja loh saudara lu. Ada anak yang seperti itu, yang luar biasa taat pada orang tuanya. Sampai mati pun dia rela. Itu bukan hanya Abraham juga yang hebat. Ishak juga hebat loh saudara, dia taat loh. Coba saudara, anak kecil dah diikat begitu. Udah ngamuk saudara ya. Handphonenya diambil aja udah ngamuk setengah mati. Apalagi mau diikat, mau dituncep gitu saudara ya. Kita harus belajar sama ketaatan Abraham dan Ishak. Yang kedua, Yesus adalah korban yang sempurna. Ibrani ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita sudah belajar dari Bapak Gembala bahwa dia yang tidak berbuat dosa dipaksa untuk berbuat dosa, menanggung kesalahan saya dan saudara. Semuanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita setelah sembuh. Segala sakit penyakit yang saudara mungkin alami, Tuhan Yesus angkat di kayu salib. Dosa-dosanya juga diangkat. Nyatanya masih sakit nih Pak. Kita imanin aja. Udah sembuh. Kita berdoanya, Tuhan terima kasih kau telah sembuhkan aku. Kau telah berkati aku. Tuhan tahu isi dompet saudara juga. Dompet saya juga tahu isinya SIM, KTP, kartu-kartu doang. Tahu saudara. Jangan khawatir. Dia sanggup memberkati. Di balik setiap peristiwa yang ada dalam Alkitab, makna ketaatan Abraham yang rela untuk mengorbankan Ishak menggambarkan kasih Allah Bapa untuk mengorbankan Yesus sebagai korban sempurna penebus dosa. Hanya Yesus. Dia di kayu salib yang kita peringati Jumat Agung pada hari ini, dia bangkit. Luar biasa saudara. Hanya dia yang bangkit. Yang lain semua mendem dalam kubur.
Maka kita jangan malu-malu punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Amin saudara, kita harus belajar pada ketaatan Abraham dan Ishak. Luar biasa. Dan juga kita harus jangan contoh nih anak-anak Imam Eli yang sebelumnya kita bincang-bincang Alkitab kita sudah belajar ya. Anak-anak Hofni dan Pinehas ini. Imam Eli adalah imam besar di Bait Kudus Tuhan di Silo di kota Efraim. Hofni dan Pinehas hidup dengan tidak benar, melakukan segala yang jahat di mata Tuhan sehingga membuat Tuhan marah, dan Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua yang punya anak di sini semua, bahkan yang akan merit ya, kita didik anak-anak kita. Jangan kayak ini satu biang kerok ini nih, Hofni sama Pinehas. Mati dia akhirnya waktu perang waktu lawan orang Filistin. Dia dua-duanya Tuhan udah nubuatkan mati di hari yang sama. Mati dia. Walaupun anaknya Imam Eli loh, imam besar loh. Yang kedua, jangan contoh juga anak-anak Samuel, si Yoel dan Abia. Mungkin saudara sibuk di sini semua bekerja ya. Dari pagi sampai malam banting tulang, setengah mati cari duit. Tapi kita harus sempatkan. Jangan seperti Samuel. Dari kecil sampai masa tuanya, dia orang yang taat bukan main. Tapi sibuk dia untuk melayani orang Israel. Dari Dan sampai Beersheba, dari Sabang sampai Merauke dia layanin semua. Dia nggak pernah minta sepeser pun pada pelayanan, dia minta duit pelayanan kepada bangsa Israel, dia nggak pernah. Tapi anak-anaknya jadi pikiran lain, dia nggak deket sama anaknya, dia nggak ngajarin anaknya. Waktu untuk anaknya itu cuma sedikit. Dia manfaatkan pelayanan anak-anak ini, ayam mereka dia manfaatin nih. Dia jadi mengejar korupsi, ya korupsi banyak saudara yang sekarang nih crazy rich ini. Nggak tahu duitnya dari mana saudara ya. Kita udah nggak usah pusing, kita taunya Tuhan Yesus sanggup berkati kita dengan caranya. Lakukan bagian kita akan mengambil berkat. Ya saudara ya. Saudara, kita sebagai orang Kristen itu kita harus jadi contoh. Seperti anak kecil contohnya. Dia lagi jalan-jalan di pinggir pantai nih saudara ya. Dia pinggir pantai, dia lihat ada ibu-ibu. Wah, ada ibu-ibu lagi duduk di pasir. Di bawah payung. Dia tanya, apakah ibu orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Apakah ibu rajin baca Alkitab? Ya, saya baca Alkitab katanya. Terus dia tanya lagi, apakah ibu rajin berdoa? Oh tentu, saya berdoa setiap hari. Ada apa dek? Enggak, saya cuma mau nitip uang saya nih, saya mau berenang gitu loh. Saya titip uangnya ya. Itu anak kecil aja saudara ya. Dia kalau lihat identitas orang Kristen, dia percaya gitu loh. Karena dia mau berenang, takut uangnya basah atau uangnya jatuh. Dia titip orang Kristen. Kita di sini makanya jangan memalukan kalau jadi orang Kristen. Ya saudara ya, apalagi kita yang sudah dari kecil ini, terus udah dimakan firman, kita jangan sombong. Kita harus menjadi panutan, saudara ya. Jangan contoh anak-anaknya mereka ini, anak-anaknya Samuel, Yoel dan Abia dan Hofni dan Finehas ini, anaknya Imam Eli. Berikutnya, ketaatan Ishak. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan saudara ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Ishak tuh tidak pergi ke Mesir, dia ke Gerar karena dia taat. Saudara, kalau kita lihat, kita lihat deh dari ayat yang pertama ini ya, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama. Berarti udah sering saudara, udah langganan ini. Kalau orang diberkati di saat makmur, itu udah biasa saudara. Di saat dia rajin, dia dapat posisi bagus, itu udah biasa. Tapi ini di saat
kelaparan bukan yang pertama. Jadi udah sering, udah langganan saudara. Ada yang di sini mungkin langganannya sakit, mungkin yang di rumah juga. Ada yang langganannya sakit, atau yang langganannya hutang terus. Ada saudara? Atau yang langganannya gagal terus. Mau buat apapun gagal. Apapun dicoba pinjam modal sana sini gagal. Ada? Nah kita lihat contoh ketaatan Ishak saudara. Kita harus lihat dia taat sama Abraham, dia taat ya. Dia disuruh pergi ke, ibarat sekarang ini ke Mesir itu Amerika Serikat ya mungkin ya, daerah yang paling istilahnya paling makmur saudara ya, di sana terjamin, apalagi sudah jadi citizen gitu loh. Dia bilang pergi ke Gerar. Beda dia, bukan ke Mesir, ke Gerar. Dia taat saudara. Apa akibat ketaatannya? Setiap ketaatan akan firman Tuhan akan menuai hasilnya. Tapi setiap pelanggaran akan firman Tuhan akan menuai akibatnya saudara ya. Semua akan tergenapi. Saudara mungkin melanggar, tapi akan tergenapi saudara. Tapi Kejadian 26 ayat 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Saudara mau seperti Ishak? Mau ya saudara ya? Iya, di saat sulit begini, di saat pandemi, apa nggak tahu endemi namanya apa, cari uang susah. Tuhan akan berkati. Asal kita taat dan setia. Amin. Kita juga kita diberikan penolong. Masing-masing keluarga kita diberikan penolong. Istri penolong yang setia. Saya juga bersyukur punya istri yang semakin hari semakin mengasihi ya saudara ya. Saya bersyukur. Dia semakin mirip, kata orang kalau laki bini makin lama makin mirip saudara. Benar gak saudara ya? Makin mirip. Dulu yang mukanya sikat jadi bulat gitu. Atau gimana? Dulu yang tadinya nggak suka marah-marah, keikutan kita jadi suka marah-marah, teriak-teriak. Makin mirip saudara ya. Iya. Kecika hobi. Jadi hobi nonton motor GP saudara. Motor GP. Saudara waktu tempo hari ya. Saya lihat berita. 20 pembalap MotoGP akan konvoy dari Istana Negara ke Kempinski nih. Waduh, jangankan Istana Negara, Istana Cipanas saja saya sama Pak Gembala naik motor istilahnya. Jangankan ke Istana Negara cuma ngesot. Waduh, apa lihat MotoGP saudara ya, motornya belasan M saudara itu. Waduh, pembalap-pembalap yang biasa kita lihat di TV. Waduh, konvoy, parade, waduh, saya berangkat. Seperti biasa, saya selalu telat, saudara. Mau antar anak-anak sekolah atau apa, juara. Sekarang juara lagi, Kenichi sama Rio, juara telat juga di sekolah. Walaupun dipindahin ke sekolah baru, tetap memegang rekor juara terlambat. Waduh, saya udah setengah 10, jam 10 parade. Waduh, setengah 10 saya udah tembus Tamrin. Waduh, di blok di mana-mana jalanan. Sudah naik trotoar, turun trotoar apa. Waduh, saya ikutin juga yang lain juga antusias warganya luar biasa itu MotoGP saudara. Saya nggak nyangka ribuan orang itu. Udah kalau perlu saya naikin ke pohon dah tuh motor bener. Akhirnya sebelum nyampe bundaran HI Kempinski, saya lihat, udah ada rombongan motor nih. Waduh, bilang nih Marquez dan kawan-kawan nih. Sudah lihat dulu, waduh, motor udah beletakin aja udah dah. Kita lihat. Yang lewat pembalap-pembalap KW, ada ratusan saudara, motornya besar-besar, suaranya menggelegar saudara. Namanya Imbi yang turun tangan, motornya udah besar-besar saudara, ada yang bahkan lebih dari 1.000. Ada yang di parkiran punya Harley itu. Ya kalau panasin motor, kita pakai celana pendeknya mau copot celananya saudara. Iya, apa itu, apalagi itu ratusan motor, konvoy, ribuan kali saudara itu. Waduh, saya lihat nih, ini pembalap KW semua, mana yang pembalap motor GP nih. Wah, dikadalin gua nih. Nggak ada dah. Saya pergi ke Kempinski, saya samperin tuh. Naik turun trotoar, udah kayak motor cross, saudara. Sampai di Kempinski. Saya lihat, Pak, mana tuh Marquez dan kawan-kawan kemana ini? Busnya udah kelihatan, itu busnya Pak. Abis ini naik bus ke bandara. Waduh, tungguin dah sebentar. Si Cika telepon, jangan lupa jemput anak-anak, tertelat. Ya udah dah. Akhirnya nonton juga di TV di rumah saudaranya.
Semangat saudara, semangat. Kita bersyukur pagelaran MotoGP Mandalika ya di Lombok berjalan dengan lancar. Kita doakan loh tempoh hari, saya sama istri, semoga dijauhkan dari segala terorisme, dijauhkan dari orang-orang jahat, semoga lancar. Karena kita penggemar MotoGP, bahkan dia lebih tahu daripada saya sekarang. Free practice 1-4 dia tahu. Bannya harusnya pakai hard atau pakai ban slick atau apa, dia lebih tahu. Sayang sih jatuh, kadang nggak pakai ban hard sih, pakainya ban yang soft. Bahkan pembalap MotoGP 20-an dia tahu saudara, semakin mirip. Iya, semakin mirip. Demikian juga kalau kita berdoa sama Tuhan setiap hari, bersekutu dengan Tuhan, kita semakin mirip sama dia. Amin saudara. Waktu pagelaran MotoGP Mandalika, buru-buru pulang dari gereja dari sini, waduh, udah kagak pakai rem lagi saudara, bus sampai di rumah nggak bisa dibuka. Kok Trans 7-nya di blok ini? Saya telepon ke IndiHome, Pak ini ada pagelaran MotoGP di negara kita kok malahan di blok. Oh enggak, tergantung apa. Sekarang ini sudah di blok karena tidak bayar tayang. Jadi hak siarnya tuh beda saudara. Saudara harus beli lagi, namanya Spot TV. Langsung kita klik tuh buru-buru nonton. Nonton, hujan. Aduh, kita lupa doain soal hujan ini, saudara. Ternyata tuh, apa tahu ada Mbak Rara itu ya, pawang hujan Mandalika. Jadi orang melihatnya, waduh, gara-gara dia turun ke pit itu nggak sembarangan, itu daerah steril, saudara, di MotoGP. Bahkan pas pampres pun tidak bisa dia masuk ke pit tanpa si izin Dorna Motorsport, itu nggak akan bisa. Tapi Barara itu pawang hujan, dia jalan loh, disorot di seluruh dunia tuh, sampai jadi trending topik ya saudara ya. Itu sebenarnya suatu klinik saudara ya, seharusnya tidak boleh. Apabila panitia mungkin memakai jasanya, ya jangan dikasih perunjuk. Kita nggak boleh, kita percaya Tuhan Yesus saudara ya. Jangan panggil-panggil pawang hujan. Kita kalau saya panitianya, saudara, saya tidak izinkan. Saya akan panggil hamba-hamba Tuhan untuk berdoa. Ada doa orang benar, besar kuasanya. Seperti Yosua, itu dia berhentiin matahari itu. Matahari, kau berhenti di Gibeon, bulan. Di sini di Ayalon, berhenti kan. Apalagi cuma hujan, itu matahari sama bulan bisa berhenti loh saudara loh. Makanya pawang hujan itu, dia bilang habis hujan nggak lama reda, tapi itu udah gagal saudara. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyanggupi bahwa hujan berhenti atau apa, bukan pawang hujan saudara, itu salah ya. Jangan mengerti, karena Barara ini, bahkan itunya pun di broadcast sama Poweli harganya mahal ya saudara ya. Itu centongnya itu sama itunya yang buat diputer-puter, jadi buat jokes gitu. Kita bersyukur Bapak Presiden telah mengharumkan nama Indonesia juga di pentas dunia. Jadi orang tahu, oh ini ada MotoGP di Mandalika, Lombok. Suatu kebanggaan juga kita sebagai rakyat Indonesia saudara ya. Dan ini akan setiap tahun di sana. Kalau kami penggemar MotoGP jadinya senang sekali. Dan kalau ada berkat kami akan ke sana. Untung nggak tahun ini saudara, banyak yang komplain. Karena habis nonton, semuanya shuttle busnya terlambat, ke hotel berjam-jam, banyak kendalanya. Ya saudara ya, masih ada 2 jam ya, kesempatan balas dendam nih saudara. Jangan ngantuk sambil minum saudara. Berikutnya, Tuhan ingin saudara semua taat. Ada teladan yang harus kita contoh, yaitu Tuhan Yesus. Ella bisa tolong bacakan Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ayat 7 dan 8 ya. 6 sampai 9. Iya, sorry matanya udah kurang kelihatan nih. Filipi 2 ayat 6 sampai 9, ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang terakhir, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Amin, saudara. Hanya Tuhan Yesus menjadi panutan kita. Mungkin saudara punya idola ya, tapi semua bisa jadi tua. Mereka bisa semua ngedrop, saudara. Hanya Tuhan Yesus tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sama. Amin, saudara. Percaya sama Tuhan Yesus. Jangan percaya sama yang lain. Mungkin di sini saudara ada yang masih sembahyang di tempat lain. Mungkin ikut adat istiadat keluarganya. Kita berdoa aja kalau ada seperti itu. Kayak saya, dulu diliatin, pasang hiyo gini. Saya dulu pasang hiyo, berdoanya mah, Tuhan Yesus, ini tetap tancap ke hiyo. 2, 3, tergantung ya, ada aturannya. Ada 2, 3, 5, itu tergantung dewa yang kita sembah atau berdoa pada orang mati, ada aturannya, saudara ya. Saudara, dulu saudara mungkin sebelum pandemi ini taat. Sebelum pandemi ini rajin berkorban untuk gereja, untuk saudara-saudara sekian. Sebelum pandemi ini ikut rajin, ikut pelayanan sana sini. Yang penting saudara hasil akhir. Karena kekristenan yang menentukan adalah langkah akhirnya saudara. Jangan seperti gadis yang bodoh. Kita harus seperti gadis yang bijaksana. Jangan dulunya setia mengiring Tuhan. Dulu setia berkorban untuk Tuhan, untuk gereja, untuk apa. Sekarang nggak ada. Sejak ketemu pandemi ini, ketemu corona, ketemu online, banyak saudara yang orang-orang Kristen yang berguguran. Kita baca Ibrani 13 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita harus contoh akhir hidup pemimpin-pemimpin kita. Jangan kita mengagungkan sebuah pendeta, dia baik sekali atau gimana. Tapi kalau belum akhir hidupnya, jangan terlalu dipuja-puja, saudara. Kita harus sampai akhir hidupnya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Sampai akhir saudara. Sayang saudara dulu udah merintis jadi Kristen luar biasa. Tapi gara-gara pandemi ini, karena corona ini saudara gugur. Karena kesulitan ekonomi, saudara jadi ngedrop. Jangan. Bangkitkan semangat saudara. Seperti Tuhan Yesus bangkit pada hari ini saudara ya. Baru mulai lagi, masih lama. Giliran balas dendam sampai sampai sejam lagi ya Pak. Janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 sampai ayat 7 sampai 16. Dan Ella bisa bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Hari ini makan firman Tuhan yang banyak. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Dan di rumah sambil ngopi juga boleh. Jangan tidur-tiduran. Ella tolong bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Sebentar. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah angkat bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ayat yang ke-11, tetapi perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah Kita firman..." baca bersama-sama ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Amin. Saudara, ini Elia disuruh Tuhan sana ke Sarfat, minta minum sama makan sana. Ntar ada yang menyediakan. Bukan janda kaya loh saudara. Kalau janda kaya dia enak saudara. Janda yang udah sekarat juga saudara. Dia minta, bayangin pertama kali dia minta air dalam kendi. Itu lagi kesusahan. Lagi benar-benar lagi air aja susah di situ ya. Lagi ada susah sekali di sana. Dia minta air. Belum habis air dia minta roti. Minta dibuatin dulu roti. Kata jandanya, "Astagfirullahaladzim, lu ini aja habis buat roti ini 3 segenggam ini roti. Habis saya buat, saya makan, terus buyar semua, bubar." Tapi Elia bilang, "Ini beginilah firman Tuhan, buatin dulu saya ini. Buatin dulu saya. Ini begini firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang." Saudara, kalau kita taat akan firman Tuhan, ini firman Tuhan loh saudara. "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Amin. Saudara, luar biasa saudara. Dia jadi janda itu taat, semuanya lancar saudara ya. Tepung-tepung semuanya itu berlimpah semua, nggak habis sampai dia anaknya tuang yang terakhir. Gentong yang terakhir dituang, baru habis saudara. Demikian juga kita nggak perlu tahu caranya Tuhan untuk memberkati kita. Amin saudara, yang penting kita taat dan setia. Kita taat dan setia. Demikian juga dalam perjanjian baru ketaatan Simon Petrus. Lukas 5 ayat 4 dan 7. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kenapa saudara? Ke tempat yang dalam. Demikian juga kita kadang dalam hidup permasalahan berat sekali. Tapi kalau kita bisa mengatasinya, berkatnya juga banyak saudara. Beda kalau di tempat yang dangkal. Demikian juga proses hidup kita. Si Simon udah dibilang sama Tuhan Yesus, "Sono, bertolak ke tempat yang dalam." Ya ilah Tuhan, ini udah semalam-malaman, boro-boro dapat ikan, plastik sama sampah iya nih dapat nih. Tapi karena bos yang suruh, oke dah, kita berangkat juga. Dia taat saudara, dia taat. Ayat yang ke-7 apa? Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangin saudara itu. Jadi saudara, arti dari Injil Lukas ayat yang ke-7 ini,
Kita kalau sudah diberkati saudara ya, saudara yang ada di sini dan yang di rumah, kalau sudah diberkati, ingat Tuhan. Ingat dahulu Tuhan. Ingat keluargamu. Ingat teman-temanmu atau relasimu yang butuh bantuan. Jangan kita serakah, jangan kita sendiri, wah udah diberkati, udah. Itu akan mampus saudara. Dibilang kedua perahu itu dengan hingga hampir tenggelam. Coba kalau diisi di satu perahu doang, udah tenggelam dia, nggak dapat apa-apa. Demikian juga kita. Kita kalau sudah diberkati, kita berkati gereja di mana kita digembalakan. Saudara ya, jangan telepon Pak Pendeta atau telepon gembala ibu. Masalah terus saudara ya. Nggak pernah ada berkat. Masalah mulu diceritain. Kali-kali cerita. Nih saya beli gedung cerita. Padi mau beli gedung, waduh kan kita senang gitu ya. Beli rumah, beli gedung. Kemarin kita sudah jalan-jalan ke Cikupa, sekalian kita jalan-jalan semua ya, kita bersuka cita semuanya, kita ikut senang, kita senang sekali, saudara diberkati ya, yang ada di rumah juga, kali-kali datang ke gereja, ya saudara ya. Dan satu lagi, ketika kita taat dalam memberi perpuluhan, mungkin di sini jarang dibahas tentang perpuluhan saudara ya, tapi ini loh, ini janji firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan, ujilah aku. Jangan khawatir saudara. Saudara diberkati, kasih buat Tuhan. Ibarat kongsi saudara sama Tuhan. Tapi kita memberi dengan sukacita. Kita memberi karena mengasihi Tuhan, bukan karena mau melipat gandakan. Itu mah ke pengganda uang aja itu yang biasa ini banyak yang tukang-tukang tipu saudara ya. Itu ke crazy rich aja tuh yang banyak ditangkap-tangkepin itu kalau menggandakan uang. Ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ini ada ayat emas ini saudara. Jadi setiap bulan atau setiap saat kita ada berkat, jangan lupa kita kasih perpuluhan. Ini di luar persembahan kasih saudara ya, perpuluhan kita harus kasih ke Tuhan. Kita ujilah katanya, ujilah aku kata Tuhan. Jadi jangan lupa saudara, kau akan diberkati. Coba saudara. Coba mulai hari ini kita ada berkat, kita ingat Tuhan. Nah kita sisihkan. Kalau kita nggak sisihkan, kepake juga saudara ya. Kita sisihkan. Kita berkati. Ini bagian Tuhan kok, ini haknya Tuhan. Kita kasih ke Tuhan. Dan kita harus kasih dengan ikhlas seperti janda yang memberikan 1 peser duit itu. Dengan sukacita. Bukan dengan paksaan atau dengan sedih hati, enggak. Tuhan maunya kita beri dengan sukacita. Amin saudara? Amin ya. Dan pada hari ini kita belajar taat dan setia. Intinya kita taat, kita setia. Jehovah Jireh, Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Saudara melihat, Tuhan melihat segala pergumulan saudara. Bagaimana reaksi saudara? Tuhan akan menyediakan. Seperti Tuhan menyediakan korban sembelihan pengganti Ishak. Si Abraham sama Ishak nggak ngeliat nih, tiba-tiba ting aja hilang, muncul gitu. Tuhan juga akan seperti itu sama saudara. Jehovah Jireh, Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Kiranya mujizat dan kuasa kebangkitannya dicurahkan untuk saudara dan saya. Haleluya, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Bapak Gembala. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama
Kita berharap firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini bertumbuh dalam kehidupan kita, berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Kita tundukkan kepala kita. Saya ingin setiap kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang saudara mengikuti online, saudara mengatakan sesuatu kepada Tuhan, komitmen saudara kepada Tuhan pada hari Paskah ini. Katakan komitmen saudara apa, Tuhan? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ucapkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan Tuhan pasti menolong, memberi kekuatan untuk kau melaksanakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Ucapkan sesuatu siapa hari ini. Kita di hadapan Tuhan.
hanya di depan kita Tuhan yang membuktikan itu semua. Percaya saya. Ini akan terjadi lagi saudara. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, satu pun tidak ada tertinggal di antara kita. Bapa surgawi, dalam nama Yesus, aku ikat roh kau sekalian di tempat ini, yang di rumah masing-masing, dalam nama Yesus kau menyatukan. Aku ikat roh kamu masing-masing di dalam nama Yesus menjadi satu, sampai Tuhan datang dan kami semua satu pun tidak tertinggal Tuhan. Ketika kau datang, kami sama-sama terangkat ketika kau datang Tuhan, karena roh kami suntikan menjadi satu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu sudah terjadi Tuhan. Kami tinggal menunggu satu langkah lagi kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami akan terangkat bersama dengan Engkau. Bersama-sama Tuhan kami akan bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Ada selami bagiku, sungguh indah. Tak terselami bagiku, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh indah.